Ini adalah salah satu contoh tunas baru yang kekurangan nutrisi. Ini bukan dari penyakit ataupun dari hama yang menyebabkan mati di bagian pucuk. Ini getah tuh ya, yang hitam bukan hama. Nah, ini mengecil atau mengerucut di bagian pucuk dan pucuknya akan putus atau mati. Ini disebabkan bukan dari penyakit ataupun dari hama, tapi ini karena kekurangan nutrisi. Kenapa ini bisa kurang nutrisi padahal pupuk dasar kita kasih? Maaf, bukan pupuk dasar yang kita kasih, tapi pupuk susulan sudah kita kasih. Awalnya tanpa pupuk dasar. Nah, sebenarnya untuk pupuk dasar ini agak penting juga ya. Untuk pupuk dasar bisa menggunakan kotoran kambing atau kotoran sapi yang sudah difermentasi, bisa langsung digunakan sebagai pupuk dasar di bagian media tanam awal. Untuk pupuk dasar bisa menggunakan organik, boleh, terserah mana yang ada, kotoran sapi ataupun kotoran kambing. Nah, ini sebabnya kenapa pupuk sudah dikasih pupuk susulan walaupun tanpa pupuk dasar, tapi pupuk susulan sudah diserap oleh akar, namun yang ini ujungnya tetap mengecil. Ini kekurangan nutrisi karena dalam satu sulur tumbuh dua tunas. Tumbuh dua tunas baru. Nih, ini yang tumbuh pertama di bagian atas. Ini yang sangat seger dan sehat. Ini di bagian di ruas lebih bawah dari yang sulur pertama tadi. Ini sulur pertama walaupun di bawah, tapi adanya di lengkung atau di bagian atas ruas. Jadi jatuhnya ini di atas, karena di atas mata tunas atau di atas ruas yang ditumbuhi pada satu tunas yang pertama kali tumbuh di atas tadi. Nah, hanya beda posisi, cuma hitungannya dia ada di ruas lebih atas. Nah, karena nutrisi sudah banyak terserap di tunas yang satunya, maka yang ini terjadilah kekurangan nutrisi. Dan biasanya dalam satu batang tumbuh satu tunas itu sangat aman, dan lebih dari satu tunas, misalkan tumbuhnya 2 tunas atau 3 tunas sekaligus dalam satu stek, pasti yang subur hanya ada 1 atau 2 tunas jika tumbuhnya banyak. Jika tumbuh 2 tunas, maka satu yang subur, yang satu sering terjadi mati pada bagian pucuk, tapi tidak jadi masalah. Ini yang contoh satu tunas dalam satu stek, sehat tuh. Karena nutrisi tidak terbagi ke tunas yang lain. Untuk bagian satu ini ini pertama kali tumbuh tandan bunga. Tumbuh tandan bunga pada stek yang panjangnya 2 meter. Ini ke bagian atas. Ke bagian atas baru disusul tunas baru. Tumbuh tunas baru di bagian atas setelah bunga atau tandan bunga yang di bagian atas sudah kita polinasi, dia akan disusul tunas baru dan batangnya akan aman. Dan tidak ada pupuk, yang bisa kita gunakan untuk merangsang atau membuahkan batang vanili. Untuk membuahkan batang vanili dengan cepat hanya trik atau cara pemilihan sulur yang memang siap untuk berbuah, atau sulur gantungnya yang kita ambil yang memang siap memasuki masa-masa pembuahan. Itu kita potong, dan tanamnya pun tidak di setiap saat bisa kita dapat sulur seperti ini. Dan ini yang bisa sering disebut dengan membuahkan di luar musim. Ini seperti ini caranya. Kita potong batang, kita pindah tanam. Lebih panjang sulur lebih bagus. Tapi kalau tanaman kita sudah rimbun, tidak mungkin atau alangkah sayangnya jika kita
pindah tanam, kita potong keseluruhan dari batang langsung kita pindah dengan berharap akan mendapatkan buah yang lebih cepat atau stressing dengan cara yang ekstrim. Itu akan beresiko yang sangat tinggi dan kasihan pada batangnya, nanti umurnya pun tidak akan panjang. Dan di sini ada stek 1 meter ditumbuhi juga tandan buah. Saya polinasi satu kemarin waktu masih kuncup seperti ini. Dan ini akan saya polinasi juga sekarang karena ini memang sengaja mau saya polinasi semua dengan metode bunga kuncup. Dan seperti apa nanti hasilnya. Ini kita tanam dulu tanpa pupuk dasar tapi sudah dikasih pupuk susulan. Pupuk susulan sudah meresap ke dalam tanah, ini ada di bagian sampah ini ya, di bawah sampah ini. Dan ini kebetulan kemarin kena tanah karena hujan. Dan yang di sebelah sana pupuk susulan ada di bawah itu, sampah-sampah pelepah kelapa. Ini akar-akar dari bagian atas nih, akar dari bagian atasnya. Tunasnya pun sangat besar karena kita menggunakan stek panjang. Satu kesimpulan dalam video ini, jika tumbuh 2 tunas atau lebih dari 2 tunas, maka tunas yang akan subur hanyalah 1 tunas. Yang lain akan mengalami mati pada bagian pucuk tunasnya atau mengerucut di bagian pucuk tunas. Lalu perbedaan tunas dari stek pendek dan stek panjang adalah ketika kita tanam steknya semakin pendek, tunasnya akan semakin kecil. Ketika kita tanam stek itu semakin panjang, maka tunasnya akan semakin besar dan semakin subur. Dan pertumbuhannya akan lebih cepat dari stek panjang. Stek panjang akan menumbuhkan tunas yang sangat subur dan pertumbuhannya lebih cepat dari stek pendek. Seperti itu kiranya. Jadi keuntungan tanam stek panjang di usia 1 tahun yang seharusnya sudah puluhan meter misalkan. Nah, sedangkan yang menggunakan stek pendek hanya setengahnya, seperti itu. Tunas ini baru usia kurang lebih, nih saya ukur dulu, 1, 2 jengkal lebih sekitar 5 cm, 2 jengkal lebih 5 cm, berarti ini saya perkirakan panjangnya ada hampir 50 cm, hampir kurang sedikit. Dan usianya sekitar 2 minggu. Usia tunas ini sekitar 2 minggu. Baru tumbuh sekitar 2 minggu. Di stek panjang 2 meter. Untuk bunga yang ini, bunga yang tumbuh di usia tanam setelah 2 bulan atau 2 bulan setelah tanam langsung ditumbuhi bunga. Dan ini akan saya terapkan metode polinasi bunga kuncup untuk bunga yang ada di stek panjang 1 meter di usia 2 bulan ini. Videonya nanti ikuti terus, akan saya buatkan video perkembangan dari metode polinasi bunga kuncupnya.